Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Sobat Muda Gempita Nusa Teruna dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya sehingga di siang hari menuju sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Gempita Nusa Teruna. Dan senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda untuk kita sama-sama mendapatkan sebuah pembelajaran, mendapatkan sebuah pengalaman dari cerita sosok-sosok inspiratif yang nantinya akan kita ambil motivasinya untuk diri kita. Dan di studio sudah hadir tentunya narasumber spesial kita, ada Mas Umar Al-Amin, Sarjana Pendidikan AIFMO. Beliau adalah seorang profesional gym, boxing, Muay Thai, dan Massur. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah baik. Jadi Mas Umar ini, Masya Allah, secara fisik sudah pasti tahu ini seorang atlet, ya, seorang mantan atlet. Mantan atlet ya. Sekarang menjadi seorang profesional ya, di bidang olahraga. Dan ini tadi cukup banyak juga beliau menggeluti di bidang gym, kemudian boxing, Muay Thai, dan Massur ini. Ada sejak kapan sih Mas untuk menekuni di 4 bidang ini? Kalau saya sendiri awalnya dari boxing, Mas. Itu tahun 2013 awal. Ya, tahun 2013 awal iseng sih, Mas, awalnya itu. Jadi dulu sama bapak saya kan emang punya cita-cita sejak kecil pengen jadi guru olahraga awalnya. Sama bapak itu kalau mau jadi guru olahraga harus punya basic bela diri, Mas. Nah dulu kalau saya kan emang sukanya yang keras-keras. Jadi iseng-iseng cari di internet, dapatlah dulu namanya Kemhan Academy, Mas. Saya masuk di situ belajar, ini olahraga apa sih? Dulu MMA belum setenar sekarang, Mas. Jadi saya masuk dulu, belajar 2 bulan, diajak untuk ikut kejurprov, Mas, dulu, Mas. Kejuaraan provinsi boxing pelajar di Semarang. Pertama kali, Mas, saya jauh dari orang tua, saya keluar dari Solo untuk bertanding. Alhamdulillah dari situ saya dapat juara 2 tingkat provinsi. Nah, dari situlah akhirnya mulai menggeluti boxing, terus kemudian berekspansi ke Muay Thai tahun 2016. Nah, kalau untuk gym, saya dulu juga awalnya iseng, pengen kuliah sambil kerja, ditawari jadi buat jaga gym. Nah, dari situ banyak ilmu yang saya dapat, Mas. Jadi kalau di gym ya ternyata kita bisa jadi seorang profesional trainer, karena di FKOR, kalau dulu namanya POK, di jurusan olahraga itu kan kita dipelajari semua, Mas. Dari situ saya mulai mengembangkan diri pelan-pelan, ada mata kuliah massage juga. Nah, dari situ ternyata setelah lulus itu menjadi sebuah profesi yang alhamdulillah menjanjikan juga. Hingga saat ini ya? Hingga saat ini. Makanya setelah saya pensiun menjadi seorang atlet, saya menekuni 4 bidang itu tadi, Mas, ya, menjadi seorang trainer gym, menjadi seorang trainer boxing, Muay Thai, dan Massur. Oke, baik. Jadi mengawali karir ataupun menapaki bidang bela diri ini diawali dengan boxing tadi ya? Boxing, Mas, saya, Mas. Dan saat itu pertama kali juga mengikuti kejuaraan provinsi ke Semarang jauh dari orang tua itu di tahun 2013. Jadi saat itu umur berapa itu, Mas? Itu saya 2013, 15 tahun, Mas. 15 tahun, SMA berarti kelas masih 2. SMA ya? Iya, SMA kelas 2 awal itu saya, Mas. Oke, baik. Jadi di umur 15 tahun itu sudah mulai emang ada ketertarikan begitu ya, Mas?
Ya kalau dulu awalnya iseng itu tadi mas, iseng. Oh, ternyata karena saya dari kecil emang suka olahraga mas. Dari kecil suka olahraga, cuma belum dapat feel-nya di mana ini. Saya juga pernah ikut gabung di SSBMTA mas dulu mas. Namanya kan sepak bola olahraga masyarakat ya. Di sana saya belum, memang bakat saya bukan di sepak bola, ikut basket, ikut badminton, sempat ada pikiran untuk menjadi seorang binaraga juga mas. Ya, ternyata oh alhamdulillah boxing lah jawabannya itu loh mas. Dari sekian perjalanan cabur-cabur yang sudah saya ikuti, ternyata emang di bela diri rezeki saya. Oke baik, jadi ini kan tadi sampaikan juga dari di awal memang iseng karena memang tertarik dengan olahraga dan ingin tadi menjadi guru olahraga dan ingin dibekali diri untuk sebagai belajar bela diri di boxing. Ini merupakan tadi sempat sampaikan bahwa ini dimulai dari suatu keisengan. Nah, mulai serius ini mas, mulai serius menjalani, kemudian mulai serius berlatih ini sejak kapan? Kalau mulai serius setelah saya pulang dari kejuaraan itu tadi mas, Kejurprov. Nah, setelah pulang itu, oh ternyata itu saya emang bakatnya di sini. Saya harus bisa jadi juara satu mas. Karena prinsip saya itu kalau kita udah masuk naik di atas ring, jangan sampai kita kalah apalagi KO di atas ring mas. Makanya saya dari situ latihannya lebih dikencengi lagi, walaupun sambil belajar, walaupun sambil sekolah, tetap mas. Makanya saya waktu muda saya tinggalkan, saya kurangi itu jam untuk bermain mas. Jadi pulang sekolah, prepare, persiapan berangkat latihan, selesai belajar. Nah, itu terus kayak gitu sampai terbawa ketika kuliah. Gitu, ya, alhamdulillah emang waktu yang berbicara mas. Jadi emang usaha itu hasil itu tidak membohongi usaha. Iya, betul. Itu tadi. Berarti memang dari Kejurprov ini ya, kejuaraan provinsi ini kemudian memunculkan semangat lagi ya untuk menjadi lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Benar. Dan kemudian memaksakan diri untuk berlatih lebih rutin, lebih giat lagi. Dan akhirnya ya alhamdulillah masuk di Kejurnas juga itu. Sempat menjuarai Kejurnas. Kalau Kejurnas saya malah di bidang cabur muatai mas. Oh yang muatai. Muatai mas. Kalau boxing karena memang target saya itu juara satu provinsi. Ya alhamdulillah setelah 6 bulan ikut kejuaraan lagi dapat satu mas. Oh iya. Nah tahun 2015 itu ada tawaran untuk ikut Kejurnas muatai mas. Dulu di Lombok kalau nggak salah, di Nusa Tenggara Barat. Saya prepare dari boxing ke muatai itu emang transisinya awalnya agak susah mas, karena udah terbiasa style boxing harus ke style muatai itu emang nggak mudah mas, karena kalau di boxing kan senjata kita cuma pukulan. Kalau di muatai itu kita pakai elbow, pakai sikut, pakai lutut, pakai tendangan juga. Jadi emang untuk transisi itu awal-awal emang bingung mas, tapi alhamdulillah di Kejurnas itu dapat rezeki juga juara 2 mas. Itu. Jadi dia untuk menuju tingkat yang ibaratnya lebih tinggi ini kan tadi butuh tekad yang kuat, butuh semangat yang kuat. Benar. Bahkan sampai mengorbankan waktu mainnya untuk berlatih. Nah, motivasi semangat ini dapat dari mana sih mas? Apakah memang ini muncul dari kemauan diri sendiri atau ada sosok-sosok yang memang mendorong, memotivasi? Kalau motivasi saya pribadi memang karena dari kecil saya korban bully juga mas. Jadi namanya anak-anak kan ya walaupun buliannya secara verbal mas. Kalau untuk waktu SD itu kan buliannya secara verbal. Ketika kita ikut main bola sama teman-teman itu ya wah nggak usah diajak, nggak bisa kayak gitu. Kemudian ketika SMP, karena waktu dulu SMP itu badan saya kecil mas, jadi sering dipukuli sama teman-teman. Nah dari situ akhirnya bapak yang memotivasi saya harus ikut bela diri. Dan yang mendukung itu dulu awal-awal karir saya emang cuma bapak mas. Kalau ibu kan nggak begitu dulu, apalagi untuk ikut bela diri. Tapi memang bapak yang selalu mendorong saya. Saya kadang latihan itu dites kalau mau tanding, pukulannya udah bisa nggak orang apa belum ini, kayak gitu. Wah ini kalau ini belum bisa ini buat nggak orang, ini harus latihan lagi, lebih keras lagi, kayak gitu.
Ya, alhamdulillah dari motivasi yang Bapak berikan itu tadi, dan saya ingin membuktikan kepada orang-orang yang meragukan saya, ternyata saya itu bisa, Mas. Itu makanya latihan itu tadi yang saya lakukan. Oke, baik. Jadi dukungan utama ini memang datang dari orang tua, khususnya dari Bapak ini tadi ya. Dari Bapak. Bahkan juga sempat dilatih, ibaratnya berlatih dengan Bapak. Apakah memang secara latar belakang Bapak ini juga seorang atlet bela diri? Bukan, Mas. Bukan. Bukan, kalau Bapak itu emang senang dan tahu karakter saya, Mas. Jadi saya sampai dibuatkan kayak samsak itu tadi, dibiayai bikin samsak seadanya dari ban bekas lah. Itu dikasih pasir. Ya, berarti supportnya emang nggak kurang-kurang, dan saya ingin membuktikan kalau emang support orang tua itu bisa saya buktikan dengan prestasi, Mas. Jadi pengorbanan orang tua yang sudah diberikan itu saya balas dengan prestasi itu tadi. Ya, alhamdulillah dari prestasi itu saya bisa masuk masuk Universitas 11 Maret lewat jalur undangan juga, Mas. Masya Allah. Jadi dari itu tadi, ya alhamdulillah emang target saya yang dari kecil pengen jadi guru olahraga, saya udah selangkah lebih dekat lah. Iya. Itu Oke, jadi memang orang tua sangat mendukung ini ya, khususnya Bapak ini. Oke, baik. Bahkan sempat juga memfasilitasi ya kebutuhan-kebutuhan yang memang untuk latihan atlet ini. Kemudian ini Mas, ini kan pasti tidak mudah ya di umur 15 tahun menjajaki atlet boxing ini di awal, kemudian beranjak juga berlatih di Muay Thai. Ini kan memang tidak mudah. Bahkan tadi juga ada perbedaan saat transisi dari boxing ke Muay Thai ini. Mungkin bisa diceritakan ini, Mas. Mungkin ada kendala ataupun rintangan-rintangan yang dihadapi ketika menjalani profesi atlet ini. Kalau rintangan-rintangan pasti banyak juga, Mas. Karena dulu kalau boxing, apalagi boxing ya Mas ya, dulu sarprasnya, sarana prasarananya dulu belum semudah sekarang, Mas. Sarung tinju aja zaman dulu itu harganya 550, Mas. Zaman 2013, dan ibu saya hanya penjual tahu, Mas. Itu sampai disupport, dibelikan. Nah, makanya dari apa yang telah dikorbankan Bu tadi, saya ingin membalas itu. Gimana caranya saya harus berprestasi di sini. Karena dari kecil emang saya juga disupport. Olahraga itu tadi kan nggak mungkin mengeluarkan biaya yang sedikit, Mas. Makanya ini saya udah bertekad ini harus menjadi jalan jembatan karir saya, Mas. Di situ. Terus untuk transisi dari boxing ke Muay Thai itu juga tidak mudah. Makanya dari teman-teman itu tadi, lingkungan itu tadi, kalau lingkungan yang positif itu bakal membuat kita supportnya juga positif, Mas. Jadi karena saya di olahraga juga, kalau Muay Thai itu saya dari tahun 2015 itu kan udah masuk kuliah awal-awal, Mas. Di olahraga itu kan banyak dari latar belakang olahraga. Kebetulan teman-teman saya ada juga yang dari cabur silat. Nah, saya belajar nih, coba gimana caranya nendang yang benar itu seperti apa. Saya diajar dulu, Mas, kaki saya diajar, dikasih tendangan. Biasa bisa ngerasain, oh seperti ini toh rasanya kena tendangan. Jadi setelah kita bisa merasakan serangan itu kan akhirnya kita bagaimana caranya untuk defend, untuk bertahan, untuk menghindari serangan itu tadi. Jadi kalau untuk bela diri ya itu tadi, Mas. Yang penting ada support yang positif dari teman-teman, dari lingkungan, itu bakal membuat kita lebih maju. Oke, baik. Jadi memang tidak mudah juga ya, bahkan lingkungan ini juga mempengaruhi ya. Kalau lingkungannya baik memang akan memberikan dukungan juga untuk kedepannya yang lebih baik juga. Nah, ini kan bisa dibilang Mas Umar ini juga belajar dari nol lah ya, dari 15 tahun ini kan dari nol. Walaupun memang dari kecil suka olahraga, tapi kan untuk menggeluti atlet di bidang bela diri ini di usia 15 tahun ini dari nol. Dan hingga saat ini di tahun 2026, nah untuk menuju menjadi dari atlet menuju profesional ini, Mas. Ini pelatihan-pelatihan yang harus dihadapi seperti apa sih, Mas? Kalau dari atlet ke profesional itu ya pastinya kan, kalau karena saya backgroundnya udah
kuliah di kepelatihan olahraga, Mas. Jadi emang di situ kan banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari mulai pembuatan program latihan, terus kita juga belajar anatomi, fisiologi, biomekanika dan lain-lain itu tadi. Jadi ketika kita sudah lulus kita tinggal ambil ibaratnya lisensi aja, Mas. Lisensi untuk melatih, untuk untuk lebih meyakinkan lah kalau kita itu sebagai seorang yang profesional. Itu. Oke, berarti memang ada ujiannya juga ya, Isman? Ada ujiannya juga, Mas. Jadi nggak asal. Tapi ketika ketika kita juga jadi atlet itu kita juga harus mempelajari juga, Mas, tekniknya yang benar seperti apa. Jadi ketika jadi pelatih nggak asal-asalan, Mas. Kalau kita menjadi pelatih yang asal-asalan, akhirnya atletnya pada cedera semua. Yang tujuannya awalnya untuk prestasi malah jadi terhambat karena cedera. Oke, baik. Kemudian ini, Mas, tadi sampaikan juga bahwa transisi dari atlet seorang boxing menjadi Muay Thai ini kan tidak mudah, artinya ada penyesuaian yang lebih juga, karena memang apakah memang secara teknik ini yang digunakan dalam bela diri ini berbeda atau ada kesinambungan begitu, Mas? Kalau untuk teknik ada kesinambungannya, Mas. Kalau dari boxing karena kita kalau di boxing senjatanya cuma pukulan, jadi kan kita udah punya basic pukulan yang bagus sama kuda-kuda yang bagus, Mas. Nah, kalau untuk transit ke Muay Thai kita tinggal belajar bagaimana menggunakan tendangan yang baik, terus serangan lutut sama siku. Nah itu. Nah dulu kalau saya transisinya dari style boxing ke Muay Thai itu emang enggak pure Muay Thai banget, Mas. Jadi emang ada skill-skill boxingnya. Jadi nendangnya nggak sebagus teman-teman yang langsung belajar Muay Thai, karena emang background saya dari boxing, Mas, stylenya. Jadi emang senjata saya emang dari pukulan itu. Jadi kalau tendangan ya kita untuk mencuri poin, untuk memancing lawan seperti itu. Jadi emang setiap atlet itu mempunyai style dan kemampuan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Kalau saya sih emang dari pukulan, terutama pukulan kanan. Itu. Oke, baik. Jadi memang ya secara mendasar, secara teknik memang sebenarnya kesinambungan, tapi memang Muay Thai yang digunakan lebih banyak gitu ya. Lebih banyak, benar. Dan itu tinggal menambahi ataupun tinggal latihan tambahan gitu benar, ya. Benar. Sesuai dengan Muay Thai ini. Kemudian tadi kan Mas Umar kan juga selain sebagai atlet dan juga pelatih bela diri khususnya boxing dan Muay Thai ini juga seorang masher. Nah, masher ini apa sih, Mas? Mungkin bisa diceritakan. Kalau masher sendiri itu kita sebagai profesional massage ya, Mas ya. Kalau saya kan emang ngambilnya di sport massage sama cedera. Jadi massage sendiri itu banyak teknik. Nah, khususnya di sport massage. Sport massage itu sangat penting, Mas. Karena kalau kita untuk atlet itu kan membantu mengurangi ketegangan otot, Mas. Mengurangi ketegangan otot, melancarkan peredaran darah, dan yang satu yang paling penting mengurangi resiko cedera. Nah, makanya kenapa sekarang di Indonesia dengan berkembangnya sport science, tenaga masseur ini sangat dibutuhkan, Mas. Bukan hanya di Platnas, di Platda juga. Platda tingkat PON, tingkat provinsi ataupun kadang tingkat kota juga. Itu. Berarti ini masseur ini dia bisa dibilang tadi kan ya mesek atau pijat ini, tapi khusus mendampingi untuk pelatih ya. Mendampingi untuk atlet ya, atlet yang bela diri seperti itu. Semua atlet, semua atlet. Iya, semua atlet, Mas. Jadi kadang nggak hanya atlet aja, Mas, yang butuh massage. Seorang penghobi olahraga itu juga perlu, Mas. Jadi untuk menunjang itu tadi, menunjang performa juga, kadang untuk mengurangi cedera juga. Kadang kalau penghobi olahraga itu latihannya kan seringnya tidak terprogram. Terus
terus warming up, pemanasan sama pendinginannya itu juga asal-asalan. Nah itu tadi peran kita di situ tidak hanya massage tapi juga mengedukasi mas. Itu tadi. Oke. Baik pemirsa MTA TV dan Sobat Muda Gempita Nusa Teruna dimanapun Anda berada ya. Tadi sedikit banyak bincang-bincang kita dengan Mas Umar Al-Amin. Beliau seorang profesional di bidang gym, boxing, muay thai dan juga masyur ya, bidang olahraga. Tentunya ini bisa ditiru ya ataupun bisa dicari hikmahnya untuk dari teman-teman bagaimana olahraga ini memang penting untuk kita ya begitu ya mas ya. Walaupun mungkin tidak harus sebagai seorang atlet atau profesional, tapi untuk menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh ini, olahraga ini memang penting ya. Sangat untuk penting kita. mas. Oke, baik pemirsa dan sobat muda, nanti kita akan kembali lagi di segmen yang kedua tentunya dengan cerita-cerita yang menarik, pengalaman-pengalaman yang menarik yang akan kita ambil pembelajaran. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gempita Nusa Teruna. Baik pemirsa MTA TV dan Sobat Muda Gempita Nusa Teruna dimanapun Anda berada, kembali lagi di GNT hari ini masih bersama beliau Mas Umar Al-Amin SPD AIFMO. Beliau adalah seorang profesional di bidang gym, kemudian boxing, muay thai dan masyur. Dan kita tadi sudah banyak berbicara juga ya, mengobrol tentang bagaimana awal mula Mas Umar ini menjajaki ya, bidangnya di bela diri, kemudian ada gym juga, boxing, muay thai dan menambah juga ada masyur. Ya, mesek ini khusus untuk olahraga yang mendampingi di olahraga gitu. Kalau ya, saya ya atlet ini. Nah, sebagai seorang profesional di masyur ini mas, apakah memang awalnya dulu keinginan untuk terjun ke situ juga, bisa diceritakan nih mas awal mulanya? Awal mulanya itu waktu saya kuliah akhir ya mas ya, tinggal skripsi kayaknya. Itu ada tawaran buat gabung dampingi tim Platnas NPC mas dulu buat persiapan ASEAN Para Games di Filipina. Nah dari situ alhamdulillah ya diterima, bisa bergabung membersamai teman-teman atlet dan banyak pelajaran yang bisa saya ambil mas. Cuma kurang rezekinya dulu karena persiapan Filipina udah bagus. Waktu itu rencana pertandingan itu kan Januari 2020 mas. Cuma dari pihak negara penyelenggara belum siap, diundur bulan Maret. Ya qadarullah waktu itu Covid mas, akhirnya batal semua mas, gagal semua. Ya, dari situ mulai belajar lagi, mendalami massage. Tahun 2021 akhir bisa bergabung juga mendampingi tim Plada NPC Papua untuk Peparnas Papua, dan setelah pulang alhamdulillah bisa membuka masa sendiri mas di rumah. Oke. Itu memang berlatih sendiri kemudian memang bisa, atau apakah memang ada ujiannya juga untuk sertifikasi atau perlu sertifikat juga untuk menekuni bidang itu mas? Kalau massage saya dapatkan kan dari perkuliahan mas, karena di situ kan. Berarti memang di perkuliahan ada juga. Ada mas, ada mata kuliah massage. Makanya kan kalau dulu sebelum kita ambil massage harus lulus mata kuliah anatomi dulu mas. Anatomi, fisiologi, biomekanika itu harus lulus dulu mas. Nah setelah itu dapat mata kuliah sport massage 1 semester lah, dari situ bisa mendalami, dan semester berikutnya dapat penanganan cedera. Jadi saya dapat ilmu massage 2 semester mas. Ya alhamdulillah di situ. Setelah lulus saya ikut sertifikasi lagi, ikut pelatihan, ikut sertifikasi lagi, dan sharing sama senior. Sebenarnya seorang profesional masseur itu yang membuat kita lebih pandai, lebih pinter ya,
mau nggak kita improve atau mengembangkan diri kita. Yang kedua, kita belajar kasus-kasus itu juga dari pasien, Mas. Kadang cederanya sama, cuma keluhannya berbeda. Nah itu kita kan harus belajar lagi. Makanya kan tidak bisa kita jadi seorang profesional measure itu harus textbook. Penanganannya seperti ini, kalau kasus ini harus seperti ini. Karena setiap cedera itu kasusnya juga beda-beda. Kadang cedera contoh ya Mas ya, cedera ankle kan bisa dia disebabkan karena terkilir, salah tumpuan ataupun ototnya yang nggak kuat. Nah itu tadi kita mau nggak improve atau belajar lagi. Oke, jadi memang bekal awalnya ini memang didapat dari bangku kuliah ya, bangku kuliah, mestek khususnya di olahraga ini ya. Kemudian ini Mas, sebagai seorang profesional nih khususnya di bidang boxing dan muay thai. Siap. Nah ini menurut Mas Umar ini melihat di Indonesia ini bagaimana sih perkembangannya, peminatnya di bidang boxing dan muay thai ini, apakah banyak atau seperti apa? Kalau untuk sekarang perkembangan combat sport sangat pesat Mas. Kalau dulu waktu saya masih jadi atlet itu untuk mencari event profesional aja susah Mas. Kalau sekarang wah hampir tiap bulan itu pasti ada event profesional. Kadang sebulan bisa 2-3 kali Mas, dengan promotor yang berbeda-beda dan bayaran yang lebih menjanjikan lah Mas kalau untuk sekarang. Kalau zaman dulu emang lebih susah. Makanya kalau dengan perkembangan combat sport yang mulai pesat seperti ini, harusnya sih sebagai contohnya untuk generasi muda ya harus lebih giat lagi kalau untuk mau terjun ke dunia combat sport, khususnya atlet Mas. Oke, baik. Jadi memang ada peningkatan ya peminat di bidang olahraga, baik atlet boxing, bela diri dan lain sebagainya ini. Nah, mungkin ada ini Mas, tips ini untuk teman-teman yang mungkin baru awal-awal nih ingin terjun di dunia olahraga ataupun atlet bela diri. Untuk menghindari yang namanya cedera ini Mas, apa sih hal yang perlu dipersiapkan, itu tipsnya? Oke, kalau untuk tips dari saya ya Mas ya. Yang pertama, kalau sebelum kita memulai olahraga atau latihan itu yang perlu diperhatikan itu warming up atau pemanasan Mas. Karena itu sangat penting. Karena fungsinya, tujuan dari pemanasan itu tadi kan untuk mengaktifasi, menaikkan heart rate kita dan mempersiapkan otot-otot kita untuk menerima beban yang lebih berat, beban latihan lebih berat. Kemudian cooling down-nya juga, terus gizi juga perlu diperhatikan, asupan nutrisi untuk tubuh kita. Itu. Yang ketiga, istirahat Mas. Kadang kalau kita jadi atlet tiap hari latihan terus tanpa jeda istirahat itu juga salah Mas ternyata. Karena istirahat itu juga masuk dalam program latihan. Recovery itu juga masuk dalam program latihan. Karena tubuh kita itu juga butuh yang namanya bersih-bersih atau untuk reparasi Mas. Ya, betul. Jadi sekarang kan banyak ya, misal kita tertarik dengan nge-gym gitu kan banyak, kemudian setiap hari latihan, setiap hari mengangkat beban berat, olahraga. Ini ternyata memang sebenarnya memang tidak baik ya, tapi tetap harus butuh olahraga. Butuh, apalagi asupan nutrisi ini juga, apa yang kita makan ini juga mempengaruhi begitu ya kualitas dari olahraga kita. Kemudian ini Mas Umar, tadi kan dari sejak 2015 ya baik mengikuti boxing tingkat provinsi, kemudian Muay Thai di kejuaraan tingkat nasional. Nah, ada nggak sih Mas suatu kejadian mungkin menemui titik kegagalan ataupun mungkin ketika bertanding, ketika berlatih ini cedera begitu? Kalau cedera saya hampir setiap prepare event pasti cedera Mas. Pasti. Itu karena kebodohan saya sendiri ya Mas ya. Kalau dari awal boxing itu saya kena cedera di MCL Mas, di lutut. Lutut ya. Gara-gara ya dulu lari, support sepatunya itu sepatu yang saya pakai itu nggak support Mas. Makanya kan terlalu terkena beban yang berlebih, tanpa adanya latihan penguatan, strength training, akhirnya lututnya sakit. Makanya ketika tanding itu, ya udah, saya cuma di tengah ring,
ya lawan yang mendekat sama saya. Ya udah kita baku hantam di tengah. Jadi kalau kita di bela diri itu mental juga menentukan, Mas. Makanya tinggal siapa yang siap gitu, Mas. Tuh. Terus banyak sih, Mas. Kemudian habis tinju boxing 2016, saya kena prepare seminggu, Mas, sebelum berangkat ke Semarang itu kena tendinitis, Mas. Jadi bahu saya itu buat ngangkat udah nggak bisa. Pulang saya cek ke rumah sakit, beberapa dokter itu menyarankan untuk pensiun. Mbak, itu titik bener-bener saya udah kayak mau putus asa, Mas. Cuma sama Pengprov saya ditawari juga persiapan PON Jabar. Nah, PON itu kan puncak atlet untuk kelas nasional kan puncak tertingginya emang di PON ya, Mas ya. Nah, saya mati-matian dengan kondisi bahu saya yang cedera, saya masih nurunkan berat badan 10 kilo. Balat. Ya karena belum, ibaratnya dulu informasi belum semudah sekarang, Mas, didapatkannya. Ya saya berpikirnya dulu itu kalau orang diet itu nggak makan, Mas. Akhirnya nutrisi yang saya konsumsi itu cuma waktu itu ubi jalar, Mas. Jadi cuma ubi jalar, latihan sehari 3 kali terus-terusan. Ya berat badan masuk, ketika tanding itu masuk, pulang dapat medali. Tapi setelah itu saya kena HNP, saraf kejepit, Mas. Ya itu. Setelah PON itu saya hampir memutuskan pensiun, benar-benar pensiun di situ. Karena udah sakit, Mas. Saya bolak-balik rumah sakit, terapi, konsul ke dokter. Oke, Bang. Jadi memang banyak mengalami cedera juga ya, walaupun Benar. mungkin sebagai atlet profesional. Nah, tadi kan juga disampaikan bahwa bahkan sempat dokter ini menyarankan atau memerintahkan untuk pensiun dari atlet. Tapi apa yang membuat Mas kemudian masih terus ingin menjajaki dunia bela diri ini? Kalau dulu yang bikin saya terus bangkit itu karena di mindset saya, atlet PON itu bonusnya besar, Mas. Dulu. Lah waktu itu saya berkeinginan atau bercita-cita saya pengen dapat juara, saya pengen dapat bonus. Bismillah bisa memberangkatkan umroh kedua orang tua saya, Mas. Ya, pengen ibaratnya setelah perjuangan bertahun-tahun orang tua mensupport saya, lah ini loh hasilnya dari atlet. Ternyata ya mungkin teman-teman atlet lah yang lebih paham lah. Jadi nggak bisa saya sebutkan. Nah, itu tadi makanya tidak hanya dari cedera yang membuat saya ingin pensiun, Mas. Jadi ada hal non teknis juga yang ingin tekad saya pensiun. Cuma saya juga dapat tawaran lagi, Mas, tahun 2017. Mau nggak ini tanding profesional kickboxing? Dapat sabuk, Mas. Wah, dulu sabuk itu nggak semudah sekarang didapatkan. Kalau sekarang event-event kecil aja udah nggak pakai medali lagi, Mas, pakai sabuk. Kalau dulu wah sabuk nih, ini wah gelar bagus nih, ya udah saya berangkat. Bayarnya cuma 1 juta 2 juta, Mas. Kalah dapat 1 juta, menang 2 juta. Cuma saya pengen ngejar sabuknya itu tadi, Mas. Sampai sana ya alhamdulillah bisa pulang bawa sabuk itu tadi. Ya udah seneng banget, Mas, itu. Dari situ mulailah, karena di perkuliahan juga dapat, ternyata nutrisi penting banget, Mas. Karena saya dapat mata kuliah ilmu gizi. Nah, dari situ 2018 saya prepare untuk Power Prof itu saya maksimalkan. Ya, alhamdulillah dapat juga. Oke, jadi memang karena ada niatan juga ingin membahagiakan orang tua yang sudah mendukung, ya sudah berkorban, tapi juga ternyata banyak tawaran juga untuk tanding, untuk ikut pertandingan-pertandingan boxing, muay thai dan lain-lain, itu yang kemudian menjadikan Mas Umar ini tetap berlanjut ya hingga saat ini. Tidak putus asa walaupun mungkin saat itu bahkan seorang dokter pun sudah bisa dibilang memvonis ya untuk pensiun saja untuk menjadi seorang atlet. Ini. Kemudian nih, Mas, tadi kan Mas juga sampaikan bahwa nutrisi kesehatan ini kan memang penting untuk tubuh kita ya. Apalagi bagi orang-orang yang memang di aktivitasnya aktivitas geraknya ini lebih banyak. Sebagai seorang atlet, sebagai seorang olahragawan ini kan aktivitasnya lebih banyak ini daripada kita yang orang beraktivitas pada umumnya. Nah, pola
kesehatan yang baik, kemudian latihan yang baik ini untuk latihan yang rutin ini untuk seorang olahragawan ini seperti apa, Mas? Ini kalau untuk umum atau atlet, Mas? Untuk atlet olahragawan, atlet bela diri. Kalau untuk atlet ya, Mas ya, kalau tingkatnya sebenarnya kalau dari pelatnas itu sebenarnya udah ada porsinya, Mas. Kalau di saya di SKO, Sekolah Khusus Olahraga itu kan juga udah ada porsinya juga, Mas. Jadwal latihan itu hari apa, bahkan itu disupport dari nutrisinya juga, Mas. Makannya itu juga disupport walaupun tidak sebanyak kayak di pelatnas. Nah, untuk sebenarnya kalau untuk mengatur ya, yang pertama kalau untuk dari segi makanannya, Mas ya, pastikan ya 4 sehat 5 sempurna. Cukup konsumsi air putih, banyak proteinnya juga harus terpenuhi, sayur, buah itu juga harus dikonsumsi. Kadang kalau untuk tingkat pelajar, atlet pelajar itu kan sayur, buah itu nggak begitu suka, Mas. Yang itu yang bikin terkendala juga. Nah, kalau kemudian istirahat itu juga sangat penting, Mas. Jadi apalagi sekarang kan gadget mudah ya, Mas ya. Kalau untuk atlet-atlet itu seringnya itu setelah latihan udah capek pegang gadget, lupa tidurnya kemalaman, besok pagi padahal udah diajar latihan lagi. Nah, itu yang buat atlet mudah cedera yang seperti itu tadi. Dia tidak menjaga porsi istirahat, porsi makannya, sama porsi latihannya. Oke, berarti memang pola hidup ini memang sangat penting ya, Mas. Sangat baik penting, porsi, baik secara makannya, kemudian latihannya, begitu. Memang ada ukurannya masing-masing. Ada ukurannya. Nah, untuk bagi pemula yang sedang membara, sedang semangatnya ini, Mas, untuk terjun baik latihan nge-gym ataupun latihan bela diri dan lain sebagainya ini, kesalahan-kesalahan nih yang sering dilakukan bagi seorang pemula ini apa aja sih, Mas? Kalau seringnya ya, Mas ya, kalau saya jumpa itu dari pertama itu ketika latihan, yaitu tadi kurangnya warming up atau pemanasan, cooling down-nya juga kurang. Ya cooling down-nya yang penting udah asal-asalan udah gerak, udah selesai. Kemudian ketika melakukan program latihannya itu pasti seringnya itu high terus, intensitasnya naik terus. Padahal kan harusnya itu ada grafiknya, Mas. Kadang ya sedang, naik, turun. Nah itu tadi, nggak mungkin badan kita itu mampu diajar program latihan yang tinggi terus. Nah kalau untuk meningkatkan performa itu, ya sebenarnya udah ada hitung-hitungannya, Mas. Kalau kita sebagai pelatih itu udah, tugas kita itu kan menghitung itu tadi, kapan kita akan memberikan program latihannya harus meningkat, harus naik, harus keras, kapan harus landai, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk penghobi atau orang yang mau terjun, sekarang mudah, Mas, informasi itu mudah didapat, tinggal searching gitu aja. Mungkin sama sharing-sharing juga. Yang sering dilakukan seperti itu, sama asupan nutrisinya yang kurang. Oke, baik. Jadi bagi teman-teman nih, Sobat Gempita Nusa Taruna dimanapun Anda berada, jadi bagi teman-teman nih yang baru bermula atau baru terjun di dunia boxing, mungkin Muay Thai, olahraga lainnya, ini memang harus diperhatikan tadi beberapa hal yang memang disampaikan Mas Umar tadi. Kemudian Mas Umar untuk saat ini aktivitasnya fokusnya di bidang apa ini? Kalau saya ya PT masih, Mas, jadi pelatih ya. Tapi privat. Kalau untuk boxing, Muay Thai, kemudian gym juga sama, jadi PT gym. Cuma kalau gym saya lebih fokusnya untuk meningkatkan perform olahraga dari klien saya, sama untuk itu tadi, kalau klien saya ada keluhan apa tapi dia pengennya tetap olahraga, nah itu perlu pendampingan juga, Mas. Nah, itu tugasnya di situ. Jadi udah tidak fokus untuk nurun ke berat badan atau menaikkan berat badan, karena trainer-trainer sekarang juga banyak, Mas. Saya lebih spesifik ke situ. Kemudian juga menjadi seorang masyhur, Mas. Masyhur tadi ya. Saya kan juga buka sendiri di rumah. Kalau teman-teman ada keluhan, tidak hanya untuk atlet, Mas, itu untuk non atlet juga. Tidak hanya keluhan ketika olahraga, tapi juga mungkin terkilir ke sehari-hari aktivitas sehari-hari, ataupun butuh penanganan sport massage, itu juga bisa di rumah. Dan saya juga masih
terikat kontrak juga sama Dispora Kota Surakarta menjadi seorang mesyur untuk mendampingi atlet-atlet SMP khusus olahraga. Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan juga Mas nasihat ataupun motivasi ini untuk teman-teman muda Gempita Nusa Taruna yang khususnya yang saat ini mungkin sebagai pemula ingin terjun di bidang olahraga ataupun atlet bela diri ini, Mas. Ya, kalau untuk pesan saya untuk atlet-atlet atau orang yang ingin terjun ke bela diri ya Mas ya, itu kita harus menyiapkan nggak hanya dari segi fisik tapi juga mental kalau khususnya di bela diri, karena menjadi seorang atlet itu tidak mudah Mas, karena ketika kita tidak punya mental, ketika kita diberikan program latihan yang terukur itu tadi, kalau kita nggak siap pasti kita di tengah jalan mundur Mas. Wah, contoh nih, lagi suka jalan-jalan atau main sama temen, dipaksa harus mengikuti jadwal latihan. Nah itu kalau kita nggak punya mental, nggak punya tekad yang kuat, pasti bakal mundur di tengah jalan. Tapi kalau emang sudah bertekad bulat menjadi seorang atlet, ya itu tadi, diikuti saran saya ya, dipersiapkan dengan sebaik mungkin, fisik, konsumsinya, sama istirahatnya, dan ikut arahan pelatih Mas. Oke, gitu. Jadi tetap harus ini ya, ada pendampingan atau pelatih ya kalau ingin menjadi atlet atau profesional begitu. Pasti Mas, karena peran pelatih itu sangat penting di situ Mas, untuk kita mendasari seorang atlet itu. Kalau bukan pelatih yang bagus itu juga susah Mas. Jadi seorang atlet itu ya nggak asal-asalan, makanya punya dasar yang bagus juga. Gitu. Oke, baik, bagi sobat muda ini tadi ya yang ingin terjun, ingin berlatih baik olahraga, boxing, muay thai, ke gym, kemudian bidang atlet bela diri lainnya, memang harus mempersiapkan tekad ya, tekad baik secara fisik maupun mental dan konsistensi juga ya Mas. Konsistensi dalam berlatih ini memang juga sangat penting ya untuk menjadi seorang atlet profesional. Baik, terima kasih Mas Umar atas kebersamaan, cerita, pengalaman, dan ini tentu semoga pemirsa dan teman-teman sobat muda Gempita Nusa Taruna ini dapat mengambil pembelajaran ini untuk kedepannya agar termotivasi menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan sobat muda Gempita Nusa Taruna dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perbincangan kita dengan Mas Umar. Semoga apa yang beliau sampaikan, beliau motivasikan, pesankan kepada kita ini bisa memotivasi diri kita untuk menjadi hidup yang lebih baik, lebih sehat tentunya. Dan terima kasih atas kesaksiannya di acara Gempita Nusa Taruna ini, dan saksikan terus Gempita Nusa Taruna setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Muhammad Faisal mewakili rekan yang bertugas mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.